Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 11-5 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia. Perkenalkan, nama saya Nisol Yanti. Perkenalkan, nama saya Aulana Ziza. Perkenalkan, nama saya Nadila Spira Putri. Perkenalkan, saya Radita Laila Fathia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sri Rahayu. Di sini kami akan mengemukakan tentang sistem tanam paksa Pada saat penjajahan oleh Belanda dan diketuai oleh Pandan Bos. Asal mula adanya tanam paksa adalah karena sejak awal pemerintahannya, kondisi perekonomian Belanda dan wilayah jajahannya sedang krisis karena mengeluarkan banyak uang untuk membiayai perang. Pemerintahan Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami terakhir kali. Pada tahun 1859, seorang tokoh bernama Johannes van den Bos mengajukan usul kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bos, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di daerah jajahan harus ditanam tanaman yang laku di pasar dunia. Van den Bos memegang prinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi sebesar-besarnya untuk keuntungan penjajah. Menurut Van den Bos, sistem tanam paksa dilakukan dengan cara memanfaatkan pribumi dengan cara kerja paksa. Penduduk asli diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan ini. Konsep Van den Bos ini kemudian dikenal dengan istilah kultur stelsel yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda Van den Bos yang kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah suatu sistem yang mewajibkan petani pribumi menanam tanaman yang dapat diekspor ke pasar dunia seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Secara rinci, beberapa ketentuan mengenai tanam paksa diatur dalam Lembaran Negara atau Stadplan tahun 1834 nomor 22 Lembaran Negara. Antara lain, berisi bahwa petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pekerja diawasi penguasa pribumi. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintahan Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan persenan oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda, semakin besar pula kultur persenan yang didapat penguasa pribumi. Demi mendapatkan kultur persenan yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kultur persenan yang didapat oleh penguasa pribumi memicu terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, di antaranya tentang luas tanah. Dalam ketentuan, tanah paksa kurang dari 1/5 luas tanah petani. Pelaksanaannya lebih dari 1/5 alias tanah petani, bahkan lebih dari 1/2 tanah petani. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem tanam paksa pada umumnya tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan lain sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan dan menyengsarakan rakyat pribumi. Sedangkan Belanda telah meraup keuntungan dan kekayaan melimpah dari Indonesia atau Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 hingga 1877, kekayaan Belanda mencapai 830 juta gulden, sehingga utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun kembali. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan penduduk pribumi. Sistem tanam paksa memang telah meningkatkan perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah kelompok liberal. Sedangkan elit politik Belanda yang pro menentang sistem tanam paksa merupakan kelompok konservatif.
Pada tahun 1860, diterbitkan dua buku yang semakin mendorong adanya kontras antar sistem tanam paksa. Kedua buku tersebut diberi judul Smucker Contracted atau kontrak gula oleh Franz Vanderbilt, dan buku kedua diberi judul Max Havelaar oleh Edward Louis Dekker atau lebih dikenal dengan nama samaran Multatuli. Kedua buku ini memberi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Sejak terbitnya kedua buku tersebut, sistem tanam paksa secara bertahap mulai dihapuskan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di daerah jajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga dengan sistem usaha swasta. Implementasinya, pemberlakuan sistem usaha swasta ini terus-menerus membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia karena masih terus dilakukannya praktek kerja paksa. Bahkan Belanda semakin memaksa rakyat untuk membangun jalan, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk Belanda. Di samping harus melakukan kerjasama, masyarakat juga tetap harus membayar pajak. Sedangkan hasil pertanian mereka menurun, penduduk pribumi masih menderita. Dan ini adalah ilustrasi pada saat penanaman paksa oleh Van den Bosch. Dan ini adalah sosok seorang Van den Bosch. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.